Cek dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman dewan guru yang hadir pada pagi hari ini, yang berada di SDI Nahdlatul Ulum maupun yang dari SDI Hidayatul Muslimin. Pertama mungkin kita mengucapkan bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas dalam rangka dalam rangka acara workshop materi singkat yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Surya Effendi. Kedua kalinya selawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana berkat beliaulah kita masih mengenal alam Islam dan iman yang kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, di sini saya sebagai pembuka untuk acara dimulai, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara yang kita mulai pada hari ini kita niatkan bersama bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada pokok materi yang akan kita dengarkan bersama, yang mana hari ini akan disampaikan langsung oleh pemateri kita Bapak Surya Effendi. Kepada beliau dengan segala hormat dan waktunya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dewan Guru SDI Nahdlatul Ulum, Dewan Guru dari SDI Hidayatul Muslimin. Pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan amanah atau tugas dari BGP Kalimantan Barat sebagai tugas daripada calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuburaya yang sudah dilaksanakan dari bulan Oktober dan sudah akan dilanjutkan kembali nanti di bulan Februari. Dan ini diseminasi adalah merupakan salah satu tugas yang harus kami lakukan. Apa itu diseminasi? Adalah sebenarnya menyampaikan materi pengetahuan baru atau pengetahuan yang sudah pernah kita alami namun mungkin tertimpa oleh pengetahuan baru, sehingga pengetahuan yang baru ini, oh iya ternyata pernah saya lakukan, pernah saya ketahui. Di situ arti sebenarnya diseminasi. Nah di sini nanti kita sebenarnya bukan saya tidak akan lebih banyak untuk berbicara. Kita lebih banyak mungkin nanti diskusi atau kita nanti lebih banyak kita mengeksplor pengetahuan kita yang dahulu, sehingga nanti ketika kita sampai pada materi aslinya kita sudah ternyata seperti ini loh. Kenapa? Karena di sini
yang sering kita tinggalkan adalah kualitas kita atau kemampuan kita sebagai seorang guru. Mungkin selama ini kita tahu seorang guru, guru itu hanya tahunya mengajar, memberi pengetahuan, setelah itu pulang. Apakah seperti itu? Nah, jadi kita nanti akan kita bicarakan bersama di situ kita. Artinya di sini, mohon maaf, saya bukan yang lebih mengetahui atau saya lebih pintar daripada bapak ibu guru, bukan, tidak. Kita sama-sama, kita bersama nanti. Nah, inilah yang kita bicarakan adalah tentang budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Sebelum kita masuk ke sana, tentu kita juga harus mengetahui apa itu tujuan pendidikan kita. Nah, ini foto pengajar kami. Yang pertama ini adalah foto pengajar praktik. Itu Sri Budi Susati SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Sungai Raya. Beliau merupakan salah satu kepala sekolah berprestasi di Kabupaten Bogor Raya. Kemarin terakhir mendapatkan penghargaan di Bandung sebagai manajemen terbaik. Lalu kemudian di sini ada fasilitator kami sebagai fasilitator dari JGP Angkatan 7 Kalimantan Barat Kebudayaan adalah Siti Anissa. Beliau guru TK di Kabupaten Malang. Lalu kemudian yang kita akan bicarakan lebih banyak adalah tentang di sini. Kita akan mengkoneksikan pertama adalah daripada filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena selama ini kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah hanya bapak pendidikan. Namun kita tidak tahu pemikiran-pemikiran seperti apa sih Bapak Hajar Dewantara itu. Pemikirannya seperti apa? Mungkin karena pernah kita membaca dulu kita, pernah kita membaca atau pernah kita mengikuti pelatihan, namun kita kurang paham. Lalu kemudian di sini nanti kita akan masuk lagi ke nilai dan peran guru penggerak. Adalah kami nanti. Dan guru-guru ke depannya mulai tahun 2023, 2024 selaku guru di sekolah baik itu negeri ataupun swasta diwajibkan mengikuti guru penggerak. Semua guru itu wajib sebagai salah satu persyaratan nanti ketika kita ingin menggantikan diri, baik itu di bagian P3K atau ASN-nya, itu wajib. Dan salah satu syaratnya adalah lulus CGP, cabang guru penggerak. Lalu kemudian nanti kami akan ada di sini visi guru penggerak. Apa sih visi kami? Setiap guru pasti akan memiliki. Nah, visi di sini adalah melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Tidak bisa kita langsung, visi saya seperti ini, visi saya seperti itu, enggak. Nanti kita melihat, situasi sekolah itu, visi di sini adalah keinginan kita ke depannya seperti apa sih, 5 sampai 10 tahun ke depan. Itu visi guru penggerak tadi. Dan nanti ini kita akan pelajari semua, itu ketika kita sudah memasuki di calon guru penggerak. Dan yang terakhir, nah ini terakhir adalah di sini kita nanti. Ini yang paling penting di sini adalah tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Pernah nggak kita melaksanakannya? Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia-manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Di salah satu bukunya di Hajar Dewantara, Pendidikan Indonesia, beliau menyatakan bahwa pendidikan itu ibarat kita menanam benih. Pendidik itu ibarat ibarat seorang petani. Petani ketika menanam benih, tentunya kita tahu, kita menanam padi. Bagaimana sih mendapat padi? Tidak harus atau tidak bukan hanya kita nanam padi, tanam
Mau itu tumbuh, mau enggak, itu terserah padi. Enggak seperti itu katanya Jawa Utara. Tapi kita harus seperti seorang petani, benar-benar mengetahui. Oh, ketika kita menanam padi, bagaimana cara perawatannya, bagaimana pupuknya, ketika tumbuh sudah mulai akan tumbuh kembang atau sudah mulai akan benihnya itu akan lahir atau sudah mengandung benih akan timbul padi, bagaimana perawatannya. Nah, sama juga dengan pendidikan kita, sama juga dengan pendidikan. Jadi seorang guru itu tidak serta-merta, oh saya cuma hanya ngasih A, B, C, 1 tambah 1, 2 tambah 2, selesai. Tidak seperti itu kata Jawa Utara. Tapi kita harus tahu, oh si A, si Budi ini gimana sih karakternya, si Amin bagaimana sih, si Siti bagaimana gitu. Jadi kita mengetahui karakter daripada siswa tersebut sehingga kita tahu, oh cara menangani Budi ini seperti ini, cara mengenangani Siti seperti ini. Ketika menangani anak yang kurang kemampuannya itu seperti apa. Jadi ada kita mengetahui benar-benar karakternya. Jangan-jangan kita tidak kenal sama siswanya, kan gitu. Lalu pertanyaannya nanti, oh siswanya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Sekarang pertanyaan yang buat kita adalah, kenal nggak kita dengan siswa? Bukan hanya kenal nama ya, tapi kita benar-benar kenal dengan siswa. Oh sisi tadi karakternya seperti ini. Kalau saya memberikan materi atau pembelajaran sama seperti si Budi, nah kamu enggak, terima enggak dia? Nah seperti itu. Jadi kita tahu apa artinya itu. Pengetahuannya si Budi dan si Titi akan berbeda penanganannya. Lalu kemudian nilai dari guru penggerak itu pertama berpihak pada murid. Nah, pendidikan yang sering pengetahuan atau pengajaran yang sering kita tinggalkan di sini berpihak pada murid. Selama ini yang kita lakukan adalah guru sentris. Jadi pengetahuan itu kita hanya mentransfer. Oh kita tahu, contoh kita mengetahui ilmu pengetahuan alam atau ilmu IPA, kita transfer aja, terserah anak. Dia mau pintar gitu, enggak terserah, seperti itu. Biasanya diri kita hari ini, kebanyakan kita hari ini seperti itu. Jadi kita hanya tahunya mentransfer pengetahuan kepada murid, bukan berpihak kepada murid. Nanti di IKN atau di implementasi kurikulum merdeka, kita akan ketemu seperti itu, ketemu dengan berpihak pada murid atau study sentris. Jadi sebagai pusat pendidikan atau pembelajaran itu ada pada siswanya, bukan pada gurunya. Selama ini kita dulu. Ini yang kita sekarang kita alami. Kita di depan hanya tahunya ceramah, ngasih tugas, tulis, selesai. Ketika jam istirahat, jam pulang kita pulang. Ini yang selama ini kita lakukan loh ya. Kebanyakan, tapi tidak semua guru, tapi kebanyakan dari kita hanya tahunya kita mentransfer ilmu. Murid atau siswa tidak diberikan kebebasan oleh kita untuk mencari pengetahuan atau mencari pengetahuan yang baru sesuai dengan usia mereka. Yang penting kita kasih pengetahuan. Lalu yang kedua adalah inovatif. Inovatif di sini adalah menciptakan sesuatu atau mengolah sesuatu yang baru atau pengetahuan lama kita adopsi menjadi pengetahuan baru. Inovatif. Inovatif contohnya ini. Kita selama ini kita kan belajarnya hanya menggunakan pulpen, buku atau kartu tulis. Jadi inovatif kita sekarang kita mungkin ada siswa keluar, daun itu seperti apa? Contoh nanti dalam dunia IPA, daun kita ingin mencari daun bisa itu seperti apa? Kalau mungkin anak-anak sekarang ada yang mau daun bisa kita udah tahu lah semua itu kan, karena dalam keseharian. Dalam buku IPA mungkin ada tentang daun, lalu ular, lalu kemudian kupu-kupu, metamorfosis kupu-kupu itu seperti apa? Kita mungkin ke inovatif kita adalah kita datang ke kebun atau ke halaman di mana mungkin kita materi tentang apa?
Kita coba ajak ke sana. Nah, jadi kita tidak serta-merta harus cukup udah saya dalam kelas saja nggak perlu ruangan, tidak seperti itu. Tapi inovatif itu suasana baru, menciptakan suasana baru dalam kelas. Ya, jadi pembelajaran itu, mohon maaf, pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas. Bisa saja di dewan teras, bisa saja di halaman, bisa saja di kantor, atau dimanapun. Yang jelas kita siswa itu memiliki atau mendapatkan pengetahuan baru dalam setiap harinya. Lalu yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah mau kerjasama. Kalau saya bekerja sendiri, tentu hari ini kegiatan hari ini tidak bisa. Kolaboratif di sini adalah bekerja sama. Artinya guru satu dengan guru yang lain, mungkin satu dalam komunitas sekolah, mau dia ngobrol, mau dia ngomong, oh bapak, ibu, saya memiliki rencana pelajaran seperti ini. Bagaimana? Apakah ada kelebihan atau mau ditambahkan seperti apa? Gitu. Jadi kita menanyakan dengan guru-guru yang lain. Tidak serta-merta, oh ini pasti benar, ini pasti baik punya saya. Enggak. Itu kolaboratif. Jadi ada permasalahan itu kita seperti itu. Jadi ketika ada yang dalam, oh siswa saya ternyata seperti ini. Boleh nggak saya minta pendapat untuk menangani siswa tersebut? Nah, itu kolaboratif. Dan reflektif, yang keempat adalah reflektif. Itu adalah ketika kita refleksi. Di sini reflektif itu adalah pekerjaannya. Kalau refleksi adalah sesuatu yang dilakukannya. Jadi reflektif adalah ketika kita dalam setiap melakukan pembelajaran, kita tanyakan, Bapak Ibu boleh nggak apa saya ketika nanti mengajar? Atau refleksinya di sini tanyakan pada siswa, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Ini yang sering kita tidak lakukan. Sering kita tidak lakukan ini. Kita hanya tahunya pulang. Nah, setelah jam pelajaran dan terakhir, kita tidak pernah refleksi kepada anak-anak. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Kita tidak perlu menanyakan anak-anak paham. Tidak perlu. Karena kepahaman itu menurut Ki Hajar Dewantara nanti akan secara tersendiri itu akan datang dengan sendirinya. Yang jelas anak ketika ada di sekolah mereka senang. Anak senang untuk berada di sekolah, senang untuk belajar, senang untuk datang ke sekolah. Entah itu karena gurunya atau karena sekolahnya atau karena materinya. Jangan sampai anak-anak datang ke sekolah, saya takut dihukum, saya takut pada ibu, saya takut sama bapak. Karena anak-anak hari ini ketika mereka tidak datang ke sekolah, mereka pada takut kamu kemarin mana? Kan sering gitu kita. Kenapa kamu lupa? Nanti kita akan pelajari di sana. Ada yang namanya teori hukuman, ada yang namanya teori motivasi, ada yang namanya teori imbalan atau teori teori imbalan itu pemberian nanti. Kita akan mempelajari di sana. Lalu yang terakhir adalah mandiri. Mandiri di sini adalah kita coba untuk menjadi eksplorasi diri kita sendiri itu kita tumbuhkan, kita kembangkan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak interaksi. Kemarin kami melakukan kegiatan K3S di SDN 58 Sungai Raya membicarakan hasil daripada ANPK tahun 2022 kemarin. Rata-rata di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Bogoraya, nilai literasi dan numerasinya itu 1,5 sekian, di bawah kompetensi minimum daripada Kabupaten Bogoraya, yakni 1,8. Kenapa di sini bisa terjadi? Karena kita selama ini hanya memberikan materi atau pembelajaran tentang ANPK itu atau literasi dan numerasi ketika mau kelas 5 atau sudah di kelas 5, oh kamu besok ujian ANPK pakai komputer. Anak-anak bingung apa itu ANPK. Nah, kita tidak berhubung sana. Lalu selanjutnya
Setelah nilai dan guru penggerak, nilai perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran di sini yakni seorang guru mampu menciptakan suasana siswa itu menjadi, kita itu menjadi pemimpin. Pemimpin bukan dalam artian diktator. Semuanya guru. Semuanya guru. Artinya guru itu semuanya ada di pokoknya kelas itu apa kata guru, siswa ikut. Tidak seperti itu. Lalu menjadi coach bagi guru lain. Artinya sama seperti hari ini kita mampu untuk memberikan pembelajaran atau materi kepada guru-guru yang lain. Kita nanti akan diajari di sana. Kita diajari untuk berbicara. Mungkin hari ini umpama Pak Kodi atau Pak Imron nanti ketika sudah mencapai target atau mencapai nanti di IKM ataupun di BMM ataupun nanti di JKB akan sama seperti itu. Juga dari guru-guru yang di sini sama juga seperti itu nanti. Kita harus mampu menjadi coach bagi guru lain atau menjadi coach itu kalau bahasa Indonesia-nya pelatih. Menjadi pelatih bagi guru lain. Lalu yang ketiga, mendorong kolaborasi. Nah, sama yang saya katakan tadi, seorang guru mampu untuk menjadi kolaborasi atau kerjasama sesama guru, baik dalam satu gugus, dalam satu sekolah ataupun dalam satu gugus. Kalau gugus, kalau di Pas 9 di sini kemarin itu ada KKG, Identitas Musini, Nahdlatul Ulum, SDN 21, SDN 26 dan SDN 10. Dan satu lagi SDS Darussalam. Itu gugus berapa ya? Gugus 8 di Pas 9. Namun sampai hari ini tidak aktif kembali. Mungkin nanti akan aktifkan kembali. Lalu mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Di sini kepemimpinan murid adalah kita salah satu contoh yang sering kita lakukan. Ini sudah kita lakukan. Mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency ini sering kita lakukan adalah ketika upacara bendera. Kan gurunya tidak jadi pemimpin, tidak menjadi petugas. Nah, jadi student agency itu adalah ketika kita mengajarkan siswa, ketika menjadi pemimpin seperti apa sih? Salah satu contohnya yang sering kita lakukan adalah mengajarkan siswa untuk menjadi petugas di upacara bendera. Itu salah satu contohnya saja, salah satu contoh. Dan terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi ini terkecilnya adalah di KKG. Namun saat ini, mohon maaf, kami di Pas 9 belum aktif untuk KKG-nya. Kalau visi saya kemarin itu mewujudkan kebutuhan cita dan kasih sayang atau rasa diterima di sekolah. Ketika mereka datang sekolah sudah tidak mendapatkan kasih sayang, sama kawannya dibully, sama gurunya dimarah-marah, sama yang lebih senior lagi. Hanya apa? Lebih baik saya berhenti sekolah. Kenapa? Di sekolah pun saya seperti itu. Mereka tidak bisa mengungkapkan secara langsung untuk ungkapan, saya dibully, saya apa? Tapi mereka perasaan, mereka akan dipendam oleh mereka. Rasa seperti itu dipendam. Ketika dibully, dimarah terus sama guru, lalu dibentak-bentak sama kawan yang lain, mereka dipendam. Kenapa? Mereka untuk mengungkapnya takut. Karena di sini tadi kita kasih sayangnya kita kurang. Ketika kita kasih sayang seorang guru kepada siswanya, kita coba dibilang, kita ajak ngobrol. Maksud belai di sini lihat siswanya dulu. Kalau anak SMP kita belai bahaya kali ini. Tiba-tiba kamu belum nikah masih jomblo kan? Belai-belai kelas 3. Kamu sayang ini bahasa bahaya itu. Tapi di sini adalah kelas 1 dan kelas 3 itu kan masih benar-benar butuh apa ya? Belajar kasih sayang daripada sama guru. Karena mungkin di rumah mereka sudah tidak sama orang tuanya sudah jarang sekali disapa, diajak ngobrol, atau bahkan jarang sekali sama orang tua itu dicium anaknya. Kenapa? Kurangnya kasih sayang. Sehingga ketika
kenapa sekarang banyak sekali, mohon maaf, bukan salah satu contohnya adalah ketika anak sekarang banyak menyeleweng dari seksualitas, karena memang di sini di rumah kita tidak didapatkan di sini kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, apa cinta kasih sayang? Kita akan pelajari nanti. Jadi guru-guru pun tahu sendiri, Bapak Ibu. Lalu kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Lalu ketika kita memberikan materi ini, mohon maaf, Bapak Ibu sering nggak ketika anak-anak 1+1 jawabnya 2. Pernah nggak kita ujian? Karena ketika berbicara masalah budaya positif, kita tuh waktu tidak bisa selesai dalam 1-2 jam, lama sebenarnya. Nah, sebenarnya materi ini kemarin saya sampaikan di waktu di diseminasi waktu di SDI Gatot dulu, bahwa materi yang saya dapatkan selama 3 bulan harus disampaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Sungguh luar biasa. Sebenarnya tidak mungkin, cuman dipaksakan harus bisa. Nah, berbicara masalah budaya positif, sebelum lebih jauh saya jelaskan, pernah tidak Ibu Bapak melakukan budaya positif di sekolah? Atau sebelumnya apa sih budaya positif itu? Apa sih budaya positif itu menurut Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke dalam lebih jauh lagi, apa yang budaya positif? Oh, ada sih budaya positif. Budaya itu berarti, kalau budaya positif berarti ada budaya yang negatif dong, gitu ya? Enggak? Atau seperti apa? Tentang budaya positif, ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Memberikan aturan yang baik. Apa? Gimana? Kita nggak bicara ini. Udah pas ya. Nah, budaya positif itu adalah kebiasaan yang kita lakukan, atau pembiasaan, bukan kebiasaan tapi pembiasaan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk siswa. Jadi salah satu contoh adalah ketika sebelum masuk kelas kita membersihkan kelas atau piket kelas yang kita sepakati bersama siswa. Nah, itu salah satunya. Lalu kemudian salaman dengan guru ketika sebelum masuk kelas, itu budaya positif. Yang semestinya sering kita lakukan atau yang sudah sering kita kerjakan, namun kadang kita tidak tahu apa artinya itu, gitu. Nah, lalu kemudian budaya positif merupakan pengujian dan nilai-nilai atau yang keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Diawali dengan perbandingan tentang teori kontrol. Nah, selama ini kan kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan belajar mengajar kita, bahwa guru memiliki peran kontrol yang terpusat. Artinya guru bisa mengontrol siswa. Sudah pernah dibuktikan nggak kalau guru itu sebagai kontrol siswa, kontrol utama bagi siswa? Sebelum ini belum teori kontrol nanti. Apakah guru yang kontrol siswa, atau siswa kontrol guru, atau guru tidak bisa kontrol, atau siswa kontrol? Kontrol siswa. Pernah dibuktikan kalau guru kontrol siswa? Secara buktinya gampang. Menurut teori kontrol, bahwa untuk membuktikan bahwa guru itu sebagai kontrol bagi siswa atau bukan, ketika kawan guru ini ya, dengan salah satunya ketika saya memberikan ilustrasi, ada sebuah
di genggaman tangan saya ada sebuah, atau di genggaman tanganmu ada sebuah barang yang berharga. Ada barang sebuah berharga. Ketika kita genggam dengan kuat, apakah kita akan memberikan secara percuma-cuma, atau bisa nggak kita orang lain mendapatkan barang kita yang ada di genggaman ini? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Ini barang berharga loh, Bu. Barang berharga loh. Nah, barang berharga loh. Mau nggak diserahkan kita dengan orang lain? Tentu tidak. Nah, sama juga seperti itu. Teori kontrol seperti itu. Artinya yang mengontrol manusia itu adalah diri sendiri, bukan guru, bukan siswa, tapi dirinya sendiri. Siswa juga seperti itu, guru juga seperti itu. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Guru mengontrol sendirinya, siswa juga mengontrol dengan sendirinya, tidak bisa. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh seorang siswa di sini kebutuhan 5 dasar kita manusia. Pertama, hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survive. Di sini berkaitan pasti kita pernah makan, pernah minum, pernah tidur, itu pasti siswa. Pasti juga kita juga pernah mendapatkannya. Lalu kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini yang sering kita dalam pembelajaran atau dalam kelas sering kita tinggalkan. Kebutuhan kasih sayang atau cinta dan kasih sayang di sini sering sekali. Lebih-lebih anak usia di atas kelas 3 ke atas itu udah kita sering bentak-bentak, sering marah. Kalau masih kelas 1 karena ketika kita kasar dengan nada tinggi sedikit, siswanya udah nangis dan sebagainya, mungkin masih lebih kasih sayangnya masih. Tapi di atas kelas 3 ke atas, wah udah. Nah, makanya kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol siswa tadi. Anak-anak kerjakan ini. Padahal ada nggak siswa? Semua siswa itu dari 15 siswa atau dari 10 siswa, mereka ada yang tidak mengerjakan atau mengerjakan semua ketika kita menyuruh. Awas ya kalau tidak selesai. Mungkin seperti itu kita kan selama ini. Awas ya, harus selesai. Kata harus, kata awas itu merupakan suatu kebutuhan cinta kasih sayang yang sudah tidak didapat. Jadi yang diinginkan adalah kita ingin mengontrol siswa. Padahal kembali kepada teori kontrol bahwa manusia yang bisa mengontrol diri sendiri adalah orang itu sendiri. Saya juga tidak bisa mengontrol ibu bapak, tidak bisa. Jadi pengontrolan adalah diri sendiri, kita sendiri. Lalu kemudian yang setelah kita tadi kelas ketika kebutuhan kasih sayang, anak ketika diberikan kasih sayang, artinya ketika kita berikan umpan balik dengan rasa kasih, dengan rasa sayang, anak akan menjadi kembali kepada kebiasaannya bahwa anak ingin anak SD itu usia SD dari kelas 1 hingga kelas 4 itu sebenarnya masih ingin mencari kasih sayang dari seorang guru. Karena mungkin anak yang nakal bukan berarti di rumahnya itu nakal atau di luarnya nakal. Nah, ketika sampai sekolah mereka ingin mencari mencari perhatian, bahwa mereka itu bisa nggak mendapatkan perhatian. Mungkin karena di rumahnya sudah orang tua berangkat pagi pulang malam, anak udah nggak ketemu sama orang tua. Itu salah satu penyebab juga bisa. Salah satu penyebab anak ingin kurang ketika sampai di sekolah melampiaskan kekesalannya atau keinginannya untuk mendapatkan kasih sayang itu. Sebenarnya mereka ingin perlu perhatian. Nah, salah satunya bentuk dengan kita kasih tadi, sehingga mereka kalah dengan mereka seperti membuat kerusuhan dan sebagainya, karena memang mereka ingin dikasih sayang, diberikan perhatian itu. Lalu kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan kemampuan atau kemampuan di sini, ini kebanyakan pada ketika anak kita keluar lari-lari, apakah kita biarkan aja? Umpama gini, ada anak itu kelas 1 atau kelas 2, satu sana lari ke sana ke sini, dibiarkan atau ibu-ibu anak-anak sudah ya larinya duduk berapa menit?
ketika anak keluar, lari-lari keluar, kita pasti kejar. Kenapa? Karena kita tadi memiliki, karena anak menguasai kita. Seandainya anak-anak tidak menguasai kita, ya udah anak mau keluar ke apa, terserah mereka gitu. Jadi pertama teori kebutuhan manusianya tentang teori kebutuhan manusia tentang kebutuhan penguasaan di sini tidak didapatkan oleh anak terhadap diri kita. Nah, kita juga sama tadi, penguasaan diri kita ketika anak lari, anak-anak, yuk duduk bersama, yuk duduk lagi, yang rapi dan sebagainya. Kita sudah bisa menguasai anak-anak. Namun, kalau kita hanya kebutuhannya penguasaan di sini hanya sebatas tadi umpama hanya bertahan 5 menit, ya udah, berarti kita belum menguasai penguasaan terhadap anak. Lalu yang ketiga adalah kebebasan. Nah, disinilah yang sering kita tinggalkan, kebutuhan kesenangan. Apa kesenangan anak-anak? Menurut teori apa? Teori teknik. Bermain? Karena usia SD 1 sampai 0 sampai 10, 0 sampai 5 itu masih prakonkrit. Ya, prakonkrit. Berarti usia masih benar-benar usia TK gitu. Sedangkan 5 sampai 7 itu sudah memasuki konkret. Konkret di sini artinya dia masih bermain. Nah, kalau di sini kebebasannya, kadang-kadang kita selama ini tidak memberikan kebebasan kepada anak untuk si A butuh apa, senangnya apa, si B senangnya apa. Yang jelas adalah ketika kita miliki buku, anak-anak halaman ini kerjakan sampai selesai. Halaman ini kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 20 selesai. Kalau tidak selesai tidak boleh istirahat dan sebagainya. Kapan kesenangannya? Kapan kebutuhan kebebasan di sini untuk siswa didapat? Dengan bahasa kita, awas ya kalau tidak selesai, tidak boleh istirahat. Sering kita lakukan, termasuk saya dulu. Tak selesai, tak boleh istirahat. Ternyata apa? Inilah yang membuat anak-anak melampiaskan kebutuhannya tadi, melampiaskan kebebasannya tadi dengan mengganggu kawannya, dengan mungkin membuat sesuatu yang mungkin menurut kita salah. Padahal di sini kebebasan yang mereka butuhkan. Kita tidak pernah memberikan pilihan anak-anak yang jelas anak-anak harus memilih satu pilihan yang kita tawarkan. Tidak ada pilihan yang lain. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini hampir sama, kebebasan dan kesenangan. Ketika kebebasan sudah didapat, maka kesenangan akan muncul. Nah, ketika anak-anak sudah dibebaskan, ketika diberikan kebebasan untuk memilih apa yang diinginkan oleh anak, maka mereka akan senang untuk melakukannya. Tanpa kita mengatakan awas ya, kalau tidak selesai, mereka sudah akan secara dengan sukarela untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Karena mereka sudah merasa bebas dan mereka sudah merasa senang. Namun karena memang kita tidak terbiasa, tidak bisa apa? Karena kita tidak pernah mencoba untuk melakukan itu semua. Kita hanya bahasanya itu sudah menyerah sebelum berjuang. Nah, makanya seringkali terjadi antara guru dengan siswa itu terjadi berantakan, siswanya kadang ada perkelahian antara guru dan siswa. Bahkan orang tua terlibat dengan orang tua. Karena memang di sini kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi di kebutuhan dasar ini. Kayak lanjut lagi dengan konsep budaya positif. Di sini ada disiplin positif. Nah, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar kita sudah. Lalu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita masuk keyakinan kelas lagi. Nah, ini teori kontrol. Posisi kontrol dulu. Kita di sini menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita saat ini kita ada di nomor 1 dan nomor 2. Saat ini kita penghukum. Ketika anak salah satu contoh tadi,
Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya? Makanya saya bilang tadi, Bu, Pak, posisi kita itu ada di dua saat ini. Satu dan dua posisi kita saat ini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita di posisi pertama lebih banyak daripada posisi pertama. Di posisi kedua sedikit sekali. Kalau posisi 3 sampai 5 itu jarang sekali didapat oleh seorang guru. Ada, cuma bagi guru-guru yang sedang mengikuti pelatihan tadi CGP, itu insya Allah akan mendapatkannya. Tapi selama ini di sini kita penghukum. Artinya ketika salah siswa melakukan kesalahan, udah. Yang tidak selesai tidak boleh istirahat, itu hukuman. Atau ketika anak-anak apa yang kita perintahkan tidak selesai, maka kita akan memberikan suatu sanksi atau suatu ganjaran kepada siswa berupa hukuman. Nah, hukuman di sini itu termasuk salah satu hal yang akan membuat siswa menjadi akan kerdil pemikirannya dan mereka merasa tertekan. Jadi mereka bekerja atau mereka melakukan tugas yang diberikan itu hanya takut karena untuk jadi guru. Lebih-lebih gurunya dikenal, oh Bu Nur Suryani itu orangnya gila loh. Saya memiliki siswa ya dari tahun 2000 saya mengajar itu tahun 2010, tahun 2009 ya. Oh ya tahun 2008 itu mulai mengajar. Tahun 2009 memasuki sekolah benar-benar formal. 2008 itu masih mengajar sembarangan. Nah, 2009 sampai akhir ini ketika ada siswa saya dulu waktu karena saya dulu belum mengajar SD, masih mengajar SD SMA dan memang terkenal saya terkenal kasarnya. Ketika anak saya tamat S1 ketemu dengan saya, apa yang dia ingatnya? Ketika diceritakan pada kawannya, Pak Sudi dulu orangnya nakal ya, bukan nakal ya, orangnya pemarah. Itu dulu. Karena saya berpikiran atau saya berasumsi anak ketika dengan kita merasa bahwa anak itu bisa mengikuti kita dengan kita merasa bahwa kita adalah benar-benar mampu untuk menguasai mereka. Tapi yang dikenal adalah keburukan kita. Berapa tahun? 15 tahun yang lalu mereka masih diingat bahwa saya adalah tukang marah. Yang diingatnya bukan kebaikannya, tapi tukang marahnya diingat. Kenapa? Karena dulu di sini kita penghukum. Saya itu dulu penghukum, gitu. Nah, jadi jangan sampai hari ini ketika kita menjadi guru, nanti 10-15 tahun yang akan datang diingat, oh Bu Nur Laila itu orangnya itu anak yang negatif yang diingat, bukan positifnya, bukan nilai-nilai yang baiknya, tapi nilai-nilai yang negatifnya yang diingat. Pasti itu. Nah, makanya kita berada di sini sekarang posisinya. Lalu yang kedua, menjadi pembuat masalah, membuat orang merasa bersalah. Ketika anak membuat salah, bahasa kita bukan kenapa kamu melakukan hal tersebut dan tidak. Kamu itu ya, kenapa buat seperti ini? Dan lain sebagainya. Jadi anak-anak benar-benar setelah mendengar bahasa kita, mereka menjadi kerdil. Atau pola pikirnya itu sudah menjadi sempit. Oh iya, berarti Bu Nur orangnya seperti ini. Itu akan terpatri di dalam hatinya. Nah, di posisi 3 tempat sebagai teman, sebagai pemantau, dan apalagi manajer, ini sangat jarang sekali ditemukan bagi seorang guru saat ini. Sebagai teman itu artinya ketika anak berbuat bersalah, tidak langsung kita menyatakan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tapi coba kita menjadi temannya. Artinya dengan mengajaknya berbicara, dirangkul anak tersebut. Kenapa dan sebagainya, apa alasannya mereka melakukan itu. Nah, lebih-lebih di posisi manajer. Ini adalah posisi yang sangat ideal sekali bagi seorang guru, posisi manajer. Nah, lalu kemudian setelah teori bahwa untuk menghindari
Jadi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Artinya ketika anak datang ke sekolah, pasti ada di 3 posisi di sini. Apakah karena ingin takut dihukum, atau karena ingin, oh anak-anak yang bisa selesai sebelum istirahat, ibu akan berikan kue. Bisa jadi karena untuk penghargaan atau imbalan, bisa saja mereka ingin mendapatkan, atau mereka ingin mereka inginkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini untuk di sini, untuk yang nomor 3, ini berkisar kepada anak pada usia 4, 5, 6 biasanya. Mereka sudah mulai menghargai dirinya sendiri, sudah ingin menjadi orang yang mereka inginkan, yang artinya yang menjadi ingin bercantik diri dan sebagainya. Itu ada di posisi ketiga usia. Tapi di usia ke-1, 1 dan 2 itu posisinya itu memang dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti ada. Tapi yang lebih kental dari sini siswa masuk ke sekolah atau datang ke sekolah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu rata-rata. Kenapa? Ketika tidak masuk, udah siap-siap. Yang tidak masuk sekolah 1 hari, kadang kita di rapor ditulis tidak masuk 3 hari tanpa keterangan, tidak naik kelas. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu kemudian konsekuensi dan restitusi. Pertama, dalam menjalankan peraturan atau pengadilan kelas, apabila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan atau penegakan peraturan atau pengadilan kelas, atau selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, tadi sudah sedikit saya bahas tentang ketika siswa melakukan pelanggaran, maka yang terjadi adalah kita memberikan hukuman, bukan konsekuensinya. Contoh gini, konsekuensi dengan hukuman itu beda. Konsekuensi, kalau hukuman itu tadi, kalau anak berbuat salah, kita memberikan contoh yang tidak menyelesaikan tugas, maka tidak boleh istirahat. Itu hukuman. Tapi konsekuensi itu artinya adalah apa yang kita bahasanya itu apa yang kita sepakati dengan siswa. Contoh, ketika mereka meminjam sesuatu, maka mereka harus mengembalikan pada pada tempatnya. Itu konsekuensinya. Kalau tidak, maka mereka akan mendapatkan sesuatu imbalan atau mendapatkan apa dari gurunya. Itu konsekuensi. Atau gini, ketika papan tulis kotor, maka siswa yang piket harus membersihkan papan tulisnya. Kalau tidak, maka oleh gurunya diberikan teguran. Itu konsekuensinya, bukan hukuman. Nah, lalu yang ketiga, restitusi itu. Nah, untuk memasuki ini semua, untuk belajar ini semua, maka kita disebutkan dengan restitusi segitiga restitusi. Restitusi segitiga restitusi itu adalah sebenarnya bukan solusi, tapi adalah sebuah tawaran untuk menjadikan kita itu dengan siswa menjadi teman, menjadi pemantau ataupun menjadi manajer di antara kelas kita. Bukan menjadi tadi penghukum atau merasa merasa bersalah. Dengan cara melakukan keyakinan kelas. Gini loh, selama ini kita piket hari Senin sampai Selasa atau jadwal piket itu yang bikin kita atau siswa? Siswa apa kita? Guru kan? Jadi aturan-aturan selama ini yang kita bikin, masuk kelas atau masuk sekolah jam 7.30, masuk ketika bertemu dengan guru salaman, ketika izin bertemu dengan mau keluar, ketika dalam kelas izin, ingin bertanya angkat tangan. Itu semua aturan-aturan yang kita buat sendiri tanpa melibatkan siswa.
Sehingga apa? Sehingga kita siswa berbuat sesuatu, tiba-tiba siswa, oh kamu salah. Kalau data, kamu itu salah, gitu loh. Karena kamu nggak lihat aturannya, kamu nggak baca aturannya. Sekarang pertanyaannya, lalu ketika anak itu, mereka sebenarnya ingin mengungkapkan pertanyaannya. Apa? Mereka ingin bertanya, mana sih aturannya? Cuma karena mereka tadi, karena mereka takut, karena mereka merasa mereka takut dengan hukuman yang akan kita berikan, mereka diam. Seandainya mereka berani untuk mengungkap, mereka akan mengungkapkan mana aturannya itu, mana aturannya. Kita hanya tahu aturan dalam, tapi siswa tidak pernah diberikan. Makanya kita bolehlah kita nanti memberikan suatu keyakinan kelas gini. Salah apa contohnya? Kita membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Kita bimbing siswa. Anak-anak, ibu hari ini atau bapak hari ini akan melakukan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Adalah suatu aturan atau kesepakatan yang kita sepakati di dalam kelas kita. Dan kesepakatan di kelas kita itu tidak berlaku di kelas yang lain. Karena beda guru, beda siswa. Nah, jadi contoh, ketika tadi ingin bertanya, apakah kalian sepakat kalau datang jam sekolah itu jam 7.30 masuk kelas? Kalau mereka sepakat, jalani. Jadi berikan kepada mereka pengertian, berikan kepada mereka, kepada anak-anak itu adalah sebuah ungkapan bahwa mereka itu dilibatkan untuk membuat tadi aturan tadi, keyakinan tadi. Nah, seandainya kita tidak melakukan tadi, tiba-tiba ada aturan aja. Nah, pernah nggak kita tempel aturan itu di dalam kelas kita? Yang kita tempel hanya apa? Bagian hasil karya siswa, lalu kemudian karya-karya guru, karya-karya siswa-siswa yang lain, itu yang bisa kita tempel. Tapi aturan dan kesepakatan kelas itu tidak pernah kita tempel. Aturan itu. Saya pernah ke sekolah, beberapa sekolah di kota, di Adiwiyata, lalu Putra Bangsa, lalu kemudian Adicita yang ada di Jalan Sutoyo, lalu kemudian pernah juga ke Muhammadiyah dan Al-Azhar, lalu terakhir di Al-Mumtaz, Al-Alfiqin dan sering saya masuk kelas. Ternyata mereka itu sudah membuat di dalam kelas itu, setiap kelas itu sudah ada yang namanya kesepakatan kelas. Dan di situ kadang-kadang siswanya dengan guru dan diketahui oleh kepala sekolah, mereka membuat kesepakatan bersama guru. Jadi artinya perbuatan ini sudah dilakukan oleh sekolah, apalagi di sekolah-sekolah yang bernuansa non-Islam, di sekolah-sekolah Kristen. Semua saya tahun sebelum mengikuti ini tahun 2015 atau 2017 itu, baik di Antonius, di Immanuel ataupun di mana itu? Belabai. Semuanya siswa seperti itu. Mereka sudah menerapkannya. Jadi siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih atau menyepakati aturan-aturan apa yang akan dibuat di dalam kelas kita. Kita tidak pernah berbuat seperti itu. Makanya, kenapa saat ini selama ini kita tidak mendapatkan siswa yang benar-benar unggul di bidang di bidang pembelajaran? Karena memang kita tidak pernah memberikan kebebasan kepada siswa. Nah, oleh karena itu kita mulai semester ini atau semester depan tapi lebih cepat lebih baik, kita coba nanti atau mulai besok atau mulai lusa kita ajak siswa kita, tentukan aja Bu Nur nanti di kelas berapa, Bu Nur Laila Nur kelas berapa, nanti tinggal diberikan tinggal beri oret-oret ya, bikin oret-oret untuk melakukan ini seperti apa sih itu keyakinan kelas yang perlu ada di kelas kita. Maka kita akan mendapatkannya. Saya contohkan ini kemarin yang sudah saya lakukan di ini.
menjadi guru yang memang apa ya, siswa itu merasa takut kepada kita. Sambian. Ini salah satu bentuknya. Jadi kita coba membuat apa? Iya, membuat aturan-aturan di sini. Ini kan apa nggak kurang apa? Nah, di sini kita coba. Nah, di sini apa? Coba kita memberikan gambar-gambar yang seru kepada siswa. Jadi siswa itu menarik untuk menjadi kita coba. Lalu kemudian nanti di sini saya kemarin itu membuat. Nah, di sini tanda tangan siswa di sini ada. Tanda tangan siswa di sini ada di bawah kepala sekolah. Jadi siswa nanti ketika ada ini loh, kesepakatan yang ingin ibu tawarkan kepada anak-anak, bagaimana apakah disepakati gitu loh? Apa saja sebutkan. Jadi anak-anak nanti apa konsekuensinya kita sebutkan lagi, sebutkan konsekuensinya. Jika melakukan ini apa yang akan dilakukan gitu. Jangan sampai ketika kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan jelas, tapi siswa masih melanggar dan tidak diberikan konsekuensinya, maka siswa akan tetap berbuat sesuatu yang mereka akan diulang-ulang dan diulang-ulang. Nah, memasuki berbicara masalah tadi restitusi, maka kita akan melihat segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkabilitas, validasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan. Ada beberapa. Kalau menstabilkabilitas adalah, nah di sini. Kita meyakinkan, menstabilkan identitas itu, meyakinkan kepada siswa. Perhatikan bahasanya, maaf, bahasanya adalah di sini. Tapi bukan artinya kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Tapi di sini kita coba stabilkan identitas ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi restitusi, segitiga restitusi bisa dilakukan ketika kita sudah mendapatkan keyakinan kelas tadi. Jadi restitusi tidak bisa dilakukan ketika kesepakatan kelas tidak dilakukan. Kenapa? Karena restitusi itu sebuah tawaran dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dari keyakinan. Nah, barulah ada restitusi. Lalu bahasanya apa? Kita coba bahasa. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua manusia itu bisa pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah loh seperti itu. Bapak pernah loh melakukan kesalahan itu. Tapi bukan artinya kita membuat siswa itu menjadi sebuah ternyata sama. Tapi kita jelaskan dulu di depannya. Ajak ngomong. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Dengan bahasa-bahasa yang membuat mereka itu merasa bahwa kesalahannya itu pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi kita stabilkan identitas. Ketika berbuat kesalahan, mohon maaf. Ketika anak berbuat kesalahan, jangan langsung kamu itu ya seperti ini di depan anak-anak. Tahu saya jauh-jauh dah, ya, mohon maaf, Mama. Bunuh nih, ada salah. Lalu kemudian orang ini datang, lalu marah-marah di depan dulu. Bagaimana perasaannya Bunuh? Tak usah ke anak-anak dulu terlalu jauh. Kita sendiri yang dewasa ini, lagi anak-anak. Tiba-tiba datang marah, kamu ini membuat salah ini, tapi di depan kelas atau di depan guru-guru, tentu akan menjadi sebuah menjadi sebuah catatan hitam yang akan terbungkus sampai kapanpun. Bahwa guru itu atau orang amin atau kepala sekolah itu akan seperti ini. Itu pasti akan terpatri di dalam
hati kita. Kenapa di dalam kelas? Nah, kapan kita lakukan? Setelah jam istirahat atau setelah jam pulang. Ketika siswa melakukan kesalahan itu, ya kita panggilnya setelah, bukan kita langsung ajak bicara atau ngobrol atau makan-makannya di depan kelas. Maka anak akan menjadi mentalnya itu langsung menjadi mentalnya langsung down. Lebih-lebih karena udah semakin jadi dia. Besoknya akan sama juga seperti itu. Hanya ketika mereka cukup 3 kali, ketiga kali, 4 kali dan seterusnya, mereka dah kebal bu. Dengan bahasa kita yang marah dah kebal. Pada biasa. Kenapa? Karena setiap hari kita. Kenapa? Hari itu juga ya anak itu yang bikin salah. Besoknya juga anak itu juga. Lusa ya anak itu juga. Dan kita marahnya juga anak itu juga setiap hari di depan kelas. Coba bang mereka. Coba kita ajak. Mama, Abdul, ikut ibu kantor. Atau ibu di dalam kelas berdua. Yang lainnya keluar. Kita ajak ngobrol. Tanyakan. Validasinya akan kenapa anak tersebut berbuat itu gitu. Tanyakan. Ambil kita face to face atau empat mata dengan anak. Kita coba gali apa masalah yang mereka lakukan itu seperti itu. Nah, namun kita garang kalau kita melakukan kalimat itu akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk membangkang. Nah, buat anak untuk tetap bangkang. Kan ini sudah dikatakan, karena ini bahasa Dian-Gen ini itu sudah dilakukan penelitiannya, dan ini sudah dari tahun 1963 ya, tapi 63 kita belum lahir. Sudah ada bukunya ini. Artinya apa? Sudah dilakukan penelitian. Artinya di sini, kalau kita menggunakan kalimat di atas akan sangat sulit. Mungkin sangat sulit buat kita, karena kita tidak pernah mencoba ibu bapak. Kita tidak pernah mencoba berbuat salah itu, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kesalahan yang ada pada diri kita, sebisa mungkin siswa tak boleh tahu. Itu menurut kita. Nah, akhirnya apa? Kesalahan siswa sedikit pun sudah diponis oleh kita salah. Lalu validasi tindakan. Nah, coba kita memvalidasinya, atau menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik dan buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, coba kita gunakan bahasa dan supaya mereka lebih paham. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah memiliki suatu kekuatanmu. Artinya langsung jangan dibuat mereka siswa. Ibu kecewa sama kamu ya, pintar-pintar tapi kamu seperti ini. Kamu itu bapak itu kecewa loh sama kamu. Kamu itu menurut guru yang lain, kamu itu pandai, tapi apa yang didapatkan? Akhirnya mereka tetap pasti jual, mereka tidak akan pernah. Namun ketika kita coba menggunakan bahasa-bahasa, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Mungkin seperti itu ada. Makanya tadi kita coba face to face, coba untuk mencoba untuk mencari validasi tindakannya. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, makanya tadi saya katakan restitusi tidak bisa dilakukan kecuali kita sudah melakukan keyakinan kelas. Kenapa? Disinilah kita akan menanyakan keyakinan. Apa ya keyakinan tadi? Apa yang kita sepakati di dalam kelas, inilah yang akan kita ngerti. Apa nilai atau apa yang kamu percaya di kelas kita? Nilai apa yang kamu dapatkan? Atau konsekuensinya apa dari kesepakatan yang kita dapatkan? Nah, di sini bicaranya kita. Terakhir di sini menanyakan keyakinan itu ketika kita sudah berbuat keyakinan dalam kelas. Ketika tidak, kita tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu salah benar, itu mereka nggak tahu. Karena memang belum pernah ada yang kita di baleho ataupun apa, kita tidak ada. Yang ada kita hanya membuat kepada siswa aturan ABC-nya gitu ya. Oke, kita lanjut mungkin yang terakhir ini sebelum masuk ke meja. Nah, restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan ada sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, di sini Bu Bapak. Jadi yang dimaksud tadi menanyakan keyakinan
keyakinan, bukan keyakinan ya, validasi tindakan yang sedang menstabilkan identitas. Ini restitusi itu bukan membenarkan kesalahan, melanggar aturan bahwa itu adalah baik, bukan. Tapi restitusi di sini adalah tadi kembali ke bahwa sebagai salah satu tawaran untuk memperbaiki diri kita dan siswa kita, apa yang kita yakini dalam kelas kita. Salah satu bentuk restitusi yang yang sudah pernah saya buat, coba saya ini biar semuanya itu ya. Restitusi. Nah, artinya apa? Kita coba. Kenapa saya panggil anak tersebut? Ada alasannya. Apa yang saya contohkan? Karena kemarin waktu pembelajaran, mana ini di sini? Ini kayaknya ya. Jadi melakukan kesalahan ini pelaksanaannya adalah ketika siswa tersebut tadi terlambat datang ke sekolah, kita langsung suruh masuk aja. Assalamualaikum Bapak, tuh kan mereka masuk, ya masuk, udah. Kenapa? Nggak usah ditanyakan apa-apa, biarkan aja mereka langsung masuk, ikuti materinya sampai selesai, baru ketika besar kita apabila tanyakan kepada anak-anak kenapa melakukan hal tersebut. Oke, itu tentang restitusi, segitiga restitusi. Lalu kemudian bagaimana diri kita akan menjadi seorang guru yang baik ketika kita tidak mengetahui tentang restitusi, tentang tujuan kita mengajar kita. Maka saat ini sudah ditentukan untuk karena memang sekarang sudah ditentukan kepada gurunya supaya dapat menjadi seorang guru yang baik, maka oleh pemerintah ada yang namanya platform mengajar. Ini udah masuk ke materi kita yang kedua. Nah, Bapak Ibu guru, disinilah kita pembuktiannya. Kita memang saat ini memang tak penting saat ini. Saat ini tak penting. Kenapa? Saat ini kita memang tidak butuh, karena belum diizinkan untuk melakukan kurikulum merdeka. Nah, berkaitan dengan materi kita tadi dari awal, kita akan didapatkan di sini nanti semua. Nah, oh iya, sebelumnya yang saat ini yang punya akun itu di Hidayat Musinin itu Bu Nur Laila, Bu Nur Sudani dan Pak Amin. Karena yang sudah mudik. Makanya kemarin itu saya dari awal udah minta sama Lora Amin untuk dibikinkan SK yayasan, operator yayasan. Saya ngajukan untuk menjadi operator yayasan. Tapi saat ini belum sampai itu. Untuk apa? Tadi untuk guru-guru yang belum masuk Dapodik itu saya masukkan. Karena untuk operator Dapodik, operator yayasan, operator yayasan itu memasukkan guru-guru yang belum masuk Dapodik dimasukkan ke Dapodik. Nah kemarin itu kadang sama Pak Suherdi ya, sama Pak Suherdi, tapi nggak tahu sampai hari ini saya belum pernah dikasih akunnya, sehingga kasihan kawan-kawan tidak mempunyai akun. Karena ini sangat penting sekali akun belajar ini. Oh bukan penting ya, sangat bermanfaat sekali. Salah satunya tadi di sini untuk kita daftar di akun Merdeka Mengajar, platform PMM. Coba dibuka di HP-nya masing-masing. Yang punya akun dulu, yang tidak punya akun tidak usah. Ini punya akun saya ini.
Satu,